Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai implementasi dan monitoring evaluasi pendidikan masyarakat. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Nabila Abnulia Lubis sebagai moderator sekaligus penyaji kedua. Dan saya penyaji ketiga, nama saya Ira Saidatul Banua. Saya Nurul Aulia Sukma sebagai penyaji keempat. Nama saya Sarah Katutubas. Saya di sini sebagai penyaji pertama akan menjelaskan tentang pengertian implementasi kebijakan dan pengertian implementasi kebijakan pendidikan. Nah, yang pertama pengertian implementasi kebijakan. Pengertian implementasi menurut Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi tidak adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Nah, yang kedua menurut Daniel Mahasmanian dan Paul Sabatier menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Nah, pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Yang ketiga, menurut Agustino, menerangkan bahwa implementasi kebijakan dikenal dengan dua pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan top-down dan pendekatan bottom-up. Pendekatan top-down atau command and control dilakukan secara tersentralisasi dimulai dari aktor di tingkat pusat dan keputusan-keputusan diambil di tingkat pusat. Pendekatan top-down bertolak dari perspektif bahwa keputusan politik atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administrator atau birokrat yang berada pada level bawah. Bertolak belakang dengan pendekatan top-down, pendekatan bottom-up lebih menyoroti implementasi kebijakan yang terformulasi dari inisiasi warga masyarakat. Argumentasi yang diberikan adalah masalah dan persoalan yang terjadi pada level daerah hanya dapat dimengerti secara baik oleh warga setempat, sehingga pada tahap implementasinya pun suatu kebijakan selalu melibatkan masyarakat secara partisipatif. Nah, yang kedua pengertian implementasi kebijakan pendidikan. Secara etimologis, kata implementasi jika dirujuk dari kamus Webster yakni to implement atau mengimplementasikan, berarti melaksanakan sesuatu. Begitu juga implementasi kebijakan merupakan tahapan bersifat praktis berbeda dengan formulasi, rumusan masalah atau rumusan kebijakan sebagai tahapan yang bersifat teoretis. Dalam perspektif lain, Solihen Mujianto menyatakan implementasi kebijakan sebagai proses panjang penyelesaian masalah, bagaimana para pelaku kebijakan menjalankan keputusan kebijakan. Nah, implementasi kebijakan terdiri dari berbagai aspek antara lain yang pertama idealisip policy. Pola interaksi digagas oleh para perumus kebijakan. Tujuannya untuk mendorong, mempengaruhi dan merangsang target grup untuk melaksanakannya. Yang kedua, target group. Bagian dari kebijakan pihak terkait diharapkan dapat mengadopsi pola interaksi oleh perumus kebijakan. Yang ketiga, implementing organization, badan pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan dan environmental factors. Dalam konteks pendidikan, implementasi kebijakan merupakan proses yang tidak hanya menyangkut perilaku-perilaku badan pengelola yang bertanggung jawab dalam melaksanakan program kegiatan dan menimbulkan kesadaran dan ketaatan kepada kelompok sasaran, melainkan juga menyangkut faktor-faktor hukum, politik, ekonomi, sosial yang secara langsung ataupun tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku dari berbagai pihak yang terlibat dalam program pendidikan. Jadi, dari uraian di atas dapat diteksiskan implementasi kebijakan pendidikan, suatu proses penyelesaian masalah pendidikan untuk mewujudkan politik goal dengan melewati suatu proses yang sesuai dengan prosedur dan politics of outcomes yang dapat dinikmati bagi seluruh stakeholder pendidikan untuk meningkatkan kepatuhan dan ketertiban administrasi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh penyaji kedua. Terima kasih. Implementasi kebijakan sebagai proses panjang penyelesaian masalah, bagaimana para pelaku kebijakan menjalankan keputusan kebijakan. Nah, implementasi kebijakan terdiri dari berbagai aspek antara lain yang pertama idealisip policy. Pola interaksi
digagas oleh para perumus kebijakan. Tujuannya untuk mendorong, mempengaruhi, dan merangsang target grup untuk melaksanakannya. Yang kedua, target grup. Bagian dari kebijakan pihak terkait diharapkan dapat mengadopsi pola interaksi oleh perumus kebijakan. Yang ketiga, implementing organization, badan pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan dan environmental factors. Dalam konteks pendidikan, implementasi kebijakan merupakan proses yang tidak hanya menyangkut perilaku-perilaku badan pengelola yang bertanggung jawab dalam melaksanakan program kegiatan dan menimbulkan kesadaran dan ketaatan kepada kelompok sasaran, melainkan juga menyangkut faktor-faktor hukum, politik, ekonomi, sosial yang secara langsung ataupun tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku dari berbagai pihak yang terlibat dalam program pendidikan. Jadi, dari uraian di atas dapat ditegaskan implementasi kebijakan pendidikan, suatu proses penyelesaian masalah pendidikan untuk mewujudkan politik goal dengan melewati suatu proses yang sesuai dengan prosedur dan politics outcomes yang dapat dinikmati bagi seluruh stakeholder pendidikan untuk meningkatkan kepatuhan dan ketertiban administrasi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh penyaji kedua. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai komparasi implementasi dalam pendidikan non formal. Ada beberapa program pendidikan non formal yang sudah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 23 pada tahun 2003 yang disebutkan oleh Yuyon Suryono dan Entoh Tohani bahwa sistem pendidikan nasional yaitu pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan, pendidikan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan keaksaraan, dan pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Selanjutnya ada beberapa program inovatif dari pendidikan non formal ini. Yang pertama adalah pendidikan anak usia dini. Jadi fokus inovasi pada pendidikan non formal dalam lingkup pendidikan anak usia dini ini lebih menitik beratkan pada inovasi isi dan proses pembelajaran, khususnya pada metode dan media pembelajaran serta pengembangan metode yang diajarkan. Jadi biasanya pendidikan anak usia dini ini program untuk belajarnya itu adalah bermain sambil belajar. Jadi tidak memfokuskan kepada pembelajaran, tetapi dia harus dibarengi dengan bermain agar seorang anak itu tidak bosan. Jadi itu salah satu inovasi pembelajaran yang digunakan dalam pendidikan anak usia dini ini. Ada inovasi lain yang dikemukakan oleh Susmiati Jiwaningrum dan Yuyon Suryono pada tahun 2014, di mana dia mengatakan cara pembelajaran itu bisa berbasis dengan alam untuk mengembangkan kognitif anak, apalagi rentan usia anak itu 5-6 tahun. Jadi dia bisa berbaur dengan alam untuk menceritakan pengalaman atau melihat langsung alam, serta di situ dapat mempelajari sebuah alam dan lain sebagainya. Yang kedua ada pendidikan kecakapan hidup. Jadi pendidikan kecakapan hidup ini merupakan bagian dari pendidikan non formal. Selain pendidikan anak usia dini, pendidikan keaksaraan, pendidikan keluarga, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan kecakapan hidup ini juga termasuk di dalam pendidikan non formal. Itu termasuk di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 26 dan Pasal 28. Jadi, pendidikan kecakapan hidup ini dapat diselenggarakan secara tersendiri dan dapat dilaksanakan secara bersama-sama dengan membentuk program inovasi pendidikan non formal dan yang lain-lainnya. Program kecakapan hidup ini dasarnya dimaksudkan untuk membekali warga belajar. Jadi, seluruh warga-warga yang pernah putus sekolah di pendidikan formal, dia di kecakapan hidup ini diajarkan lagi. Jadi ini khusus untuk masyarakat dan warga-warga belajar yang masih memiliki rasa ingin tahu tentang pendidikan dan pengetahuan. Selanjutnya yang ketiga ada pendidikan keaksaraan. Jadi sejarah dari pendidikan keaksaraan ini sendiri dahulunya di Indonesia karena ingin memberantas orang-orang yang tidak mengenal huruf atau orang-orang yang bisa disebutkan buta huruf. Jadi terbentuklah pendidikan keaksaraan untuk memberantas buta huruf. Jadi pendidikan keaksaraan ini sendiri dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, pendidikan keaksaraan dasar, yang kedua, pendidikan keaksaraan lanjut, dan yang ketiga, pendidikan keaksaraan mandiri. Jadi, pendidikan keaksaraan usaha mandiri ini itu dibarengi dengan konsep kesetaraan, di mana konsep kesetaraan itu adalah paket yang disebut paket, misalnya paket setara A, paket setara B, paket setara C, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada kursus dan pelatihan, di mana banyak pendidikan non formal yang diwadahi dalam bentuk kursus dan pelatihan. Jadi, pendidikan kursus dan pelatihan ini bertujuan untuk memberikan keterampilan kepada peserta didik orang dewasa yang tergolong usia produktif atau usia lanjut sebagai bekal dalam memperoleh pekerjaan dan penghasilan untuk hidup yang lebih layak. Jadi misalnya ada orang yang sudah sudah berumur dan dia tuh tidak memiliki pekerjaan tetapi memiliki keterampilan. Jadi keterampilannya itu bisa lebih diasah di dalam kursus dan pelatihan ini. Jadi dia dilatih untuk mengasah kemampuan yang sudah dia punya dan sebuah kemampuannya itu dia akan menjadi terampil dan ketika itu sebuah keterampilannya itu bisa dijadikan sumber penghasilan. Jadi sebuah keterampilannya itu bisa dipasarkan misalnya. Jadi dia bisa mendapatkan penghasilan dan karena penghasilan tersebut dia bisa mendapatkan kehidupan yang layak. Nah, selanjutnya saya dari penyaji ketiga akan menjelaskan tentang monitoring dan evaluasi atau disebut dengan MONEF dalam kebijakan pendidikan masyarakat. Jadi teman-teman, MONEF itu adalah suatu kegiatan monitoring dan evaluasi yang ditujukan pada suatu program yang sedang atau sudah berlangsung. Monitoring sendiri merupakan aktivitas yang dilakukan seorang pemimpin untuk melihat, memantau jalannya organisasi selama kegiatan berlangsung dan menilai ketercapaian tujuan, melihat faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program. Dalam monitoring,
hal memantau, dikumpulkan data, dan analisis. Hasil analisis ini diinterpretasikan dan dimaknakan sebagai masukan bagi pimpinan untuk mengadakan perbaikan. Kemudian adalah evaluasi. Evaluasi adalah suatu proses untuk mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, dan menganalisis data, mengumpulkan hasil yang telah dicapai, dan menginterpretasikan hasil menjadi rumusan kebijakan, serta menyajikan informasi, merekomendasikan untuk pembuatan keputusan berdasarkan pada aspek kebenaran hasil evaluasi. Kemudian selanjutnya ada program. Program adalah sekumpulan kegiatan yang terencana dan tersistem. Program terdiri dari komponen-komponen meliputi dari tujuan, sasaran, kriteria keberhasilan, jenis kegiatan, prosedur untuk melaksanakan kegiatan, waktu untuk melakukan kegiatan, komponen pendukung seperti fasilitas, alat dan bahan, serta pengorganisasiannya. Nah, dari beberapa definisi yang sudah saya uraikan, bahwa evaluasi program merupakan suatu metode untuk mengetahui dan menilai aktivitas suatu program dengan membandingkan kriteria yang telah ditentukan atau tujuan yang ingin dicapai dengan hasil yang dicapai. Hasil yang dicapai dalam bentuk informasi digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pembuatan keputusan dan penentuan kebijakan. Jenis evaluasi ini yang akan dipergunakan sangat bergantung pada tujuan yang ingin dicapai lembaga, tahapan program yang akan dievaluasi, dan jenis keputusan yang akan diambil. Kemudian, jadi dapat dikatakan atau disimpulkan bahwa evaluasi program adalah suatu proses yang mengidentifikasi, mengumpulkan fakta, menganalisis data, dan menginterpretasikan serta menyajikan informasi untuk pembuatan putusan bagi pimpinan. Evaluasi program dilaksanakan secara sistematis seiring dengan tahapan waktu pelaksanaannya. Program untuk mengetahui ketercapaian tujuan dan memberikan umpan balik untuk memperbaiki program tersebut. Kemudian ada perbedaannya antara monitoring dan evaluasi. Jadi monitoring itu dilakukan pada program. Jadi monitoring itu dapat dilakukan pada program itu masih berjalan, sedangkan evaluasi dapat dilakukan baik sewaktu program itu masih berjalan ataupun sudah selesai. Atau juga bisa dilihat dari pelakunya. Monitoring biasanya dilakukan oleh pihak internal, sedangkan evaluasi dapat dua, yaitu dari internal dan eksternal. Evaluasi dilaksanakan untuk memperoleh fakta atau kebenaran dari suatu program beserta dampaknya. Sedangkan monitoring hanya melihat keterlaksanaan program, faktor pendukung, penghambatnya. Bila dilihat secara keseluruhannya, kegiatan monitoring dan evaluasi ini ditujukan untuk pembinaan suatu program. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dalam MONEF. Yang pertama itu berorientasi pada tujuan. MONEF ini dilaksanakan mengacu pada tujuan yang ingin dicapai. Hasil MONEF ini dipergunakan sebagai bahan untuk memperbaiki atau meningkatkan program pada evaluasi formatif dan membuat justifikasi dan akuntabilitas pada evaluasi sumatif. Nah, yang kedua itu mengacu pada kriteria keberhasilan. MONEF ini dilaksanakan mengacu pada kriteria keberhasilan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, penentuan kriteria keberhasilan dilakukan bersama antara para evaluator, para sponsor, pelaksanaan program atau pimpinan dan staf, para pemakai lulusan atau konsumen, dan lembaga terkait, yaitu di mana peserta kegiatan ini bekerja. Nah, yang ketiga itu mengacu pada asas manfaat MONEF. Manfaat tersebut itu adalah berupa saran, masukan, atau rekomendasian untuk memperbaiki program-program yang di MONEF atau program sejenisnya di masa mendatang. Nah, yang terakhir itu dilakukan secara objektif. Jadi tugas MONEF ini dari pihak eksternal harusnya bersifat independen, yaitu bebas dari pengaruh pihak pelaksanaan program. Nah, petugas yang dari internal itu harus bertindak objektif, yaitu melaporkan temuannya apa adanya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan konsep dan bentuk dari monitoring dan evaluasi dalam kebijakan pendidikan masyarakat, di mana konsep monitoring dan evaluasi sudah banyak digunakan. Salah satunya adalah dalam bidang kebijakan pendidikan masyarakat. Jadi menurut Foucault, evaluasi merupakan tentang mengukur dampak atau kontribusi yang dibuat oleh suatu program, layanan atau produk. Jadi sebenarnya evaluasi dengan pemantauan itu memiliki perbedaan. Jikalau pemantauan itu adalah proses terus-menerus untuk mengumpulkan analisis data untuk menentukan suatu hasil yang ingin dicapai, sedangkan evaluasi adalah penilaian berkala dari suatu hasil proses kegiatan. Jadi pemantauan dan evaluasi harus dibangun ke dalam keseluruhan program keaksaraan untuk memberikan hasil yang berguna, karena berfungsi sebagai alat penilaian yang komprehensif dari program keaksaraan. Di dalam monitoring dan evaluasi terdapat berbagai macam bentuk menurut
Mungania dan Hatchers dibagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama itu ada evaluasi formatif, di mana evaluasi ini merupakan evaluasi yang pendekatannya secara disengaja, terencana, dan metodis agar memastikan pelaksanaannya berjalan dengan baik. Yang kedua itu ada evaluasi sumatif. Biasanya evaluasi ini dilakukan di akhir program dan juga membantu untuk memverifikasi apa kesulitan yang dialami selama dalam proses pengajaran. Tujuan dari adanya evaluasi ini bukanlah berarti untuk menyalahkan orang lain, tetapi untuk melihat apakah proses tersebut berhasil atau tidak. Hasil evaluasi akan membantu peserta didik untuk memilih lingkungan yang baik yang akan ditempati. Ketika perubahan diterapkan, peserta didik memperoleh manfaat langsung dan tidak langsung dari adanya evaluasi ini. Jadi seperti itulah konsep dan bentuk dalam monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan masyarakat. Sekianlah hasil materi kami yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.